Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tugas yang telah Ibu berikan, yaitu mengenai alur penyelesaian sengketa di sengketa dagang WTO dan sengketa investasi di ICSID. Baik, sebelum saya memulai penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Debbie Putri Kristianingsih dengan NIM D1A021122 di kelasnya Ibu Ampu, yaitu kelas penyelesaian sengketa dagang A1, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Putri Rauda SHM. Baik, yang pertama-tama saya akan memaparkan mengenai sengketa dagang di WTO, di mana pada kali ini saya mengangkat kasus tentang Thailand, antara Thailand dengan Filipina, di mana kedua negara ini bersengketa karena adanya pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh Thailand, di mana Thailand melakukan pelanggaran prinsip national treatment pada kasus sengketa produk rokok. Baik, jadi pada dasarnya WTO sendiri itu memiliki peraturan dan prinsip yang wajib untuk ditaati oleh seluruh anggota yang termasuk di dalamnya, terutama dalam mengadakan kegiatan perdagangan internasional antar negara. Dan salah satu dari prinsip yang wajib ditaati itu yaitu adalah prinsip non-diskriminatif, yaitu prinsip national treatment atau NT. Dalam aturannya mengenai prinsip national treatment ini telah secara jelas diatur dalam GATT 1994. Dengan demikian, di mana prinsip national treatment merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk dalam negeri maupun produk impor yang masuk ke dalam wilayah satu negara. Dalam artikel tersebut berisi aturan bagi setiap negara untuk memberikan perlakuan yang sama antara produk impor dengan produk domestik, baik dalam hal tarif, persyaratan perdagangan, distribusi, penggunaan produk, dan lain sebagainya. Baik, jadi sengketa ini sudah terlihat sejak tahun 2006, di mana sejak tahun 2006 tersebut diketahui bahwa Thailand menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap produk impor dan produk domestik, di mana pajak dari produk domestik terlihat berbeda dari pajak produk impor dari Filipina, di mana akibat dari perlakuan yang berbeda tersebut menjadikan harga jual produk rokok impor Thailand itu menjadi lebih besar daripada produk rokok domestik. Dan hal tersebut tentunya berdampak pada penjualan produk rokok dari perusahaan Filipina tersebut. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 2008, Filipina pun menggugat Thailand ke DSB, yaitu Dispute Settlement Body WTO, dengan bernomor kasus DS371, di mana Filipina menggugat Thailand atas pertimbangan pelanggaran national treatment, yaitu prinsip perlakuan perbedaan tersebut yang dilakukan oleh Thailand terhadap produk rokok impor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Thailand telah melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran yang dilakukan yaitu adalah pelanggaran pada prinsip national treatment yang telah secara jelas diatur dalam GATT 1994 artikel 3. Dalam alur penyelesaiannya yaitu Filipina menuntut Thailand pada tahun 2008 di DSB WTO dengan bernomor kasus DS371, dan Filipina mengajukan gugatan atas pertimbangan pelanggaran terhadap prinsip national treatment pada produk rokok impor di Thailand. Dan di mana pengajuan oleh Filipina tersebut kemudian sudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya panel. Jadi panel ini terdiri dari negara Australia, China, European Communities, India, Taipei, dan Amerika Serikat sebagai third party untuk mengambil keputusan tersebut. Lalu pada akhirnya di tahun 2019 akhirnya DSB yaitu DSB WTO memberikan hasil keputusan terhadap kasus sengketa rokok Thailand Filipina tersebut, di mana hasilnya tersebut menyatakan bahwa Thailand merupakan pihak yang terbukti bersalah karena secara jelas telah melanggar prinsip non-diskriminatif, yaitu prinsip national treatment atau NT, dan Thailand telah diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan impor rokok dengan aturan dan prinsip yang sesuai dengan WTO. Maka dari itu kesimpulan yang dapat ditarik adalah dari kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Thailand ini terhadap Filipina, yaitu adanya kasus pelanggaran prinsip national treatment, di mana adanya perlakuan yang berbeda terhadap pajak dari rokok domestik dengan rokok dari impor, yaitu berdasarkan hasil putusan tersebut telah dinyatakan bahwa Thailand merupakan pihak yang bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip tersebut yang tadi saya jelaskan, dan berdasarkan keputusan yang diambil oleh Dispute Settlement Body WTO, Thailand diwajibkan untuk menyamakan kebijakan impor rokok dengan aturan dan prinsip WTO. Baik, selanjutnya yang kedua saya akan memaparkan mengenai
sengketa investasi yang terjadi antara Indonesia dan Amco Asia Corporation yang dilaksanakan di ICSID. Saya akan menjelaskan sedikit di mana ICSID itu didirikan untuk penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing. Jadi dengan adanya lembaga ini membuka kemungkinan bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di suatu negara beserta konvensi ICSID tersebut. Bila mana mereka menganggap telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah suatu negara tersebut, maka dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum legal dispute kepada Dewan Arbitrase ICSID. Dan di mana ICSID ini tersebut didirikan pada tanggal 14 Oktober tahun 1966 yang berkedudukan di Washington. Dan pada tahun 1966 tersebut, adanya terjadi sengketa investasi antara Indonesia dengan Amco Asia Corporation, di mana pada saat itu posisi Indonesia menjadi tergugat dan Amco Asia Corporation telah menjadi penggugat. Di mana kasus sengketanya adalah mengenai pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terhadap Amco untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza yang semula diberikan jangka waktu sebanyak 30 tahun. Namun BKPM telah semena-mena mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke-9. Selanjutnya, dalam alur penyelesaian sengketa tersebut, adanya 3 tingkatan. Dalam tingkat pertama, yaitu tim arbitrase yang memberikan keputusan yang terlalu menitikberatkan pada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan. Dan di sini pemerintah Indonesia telah dikalahkan terhadap hasil putusan tingkat pertama. Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut, di mana tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia pada saat itu, sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Selanjutnya, itu pada tingkat kedua yang merupakan putusan panitia ad hoc ICSID sebagai akibat dari permohonan pemerintah Indonesia yang tadi untuk membatalkan putusan. Tingkat pertama yang berisikan bahwa pemerintah Indonesia dianggap benar sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku pada saat itu untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama. Namun pada saat itu pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya yang termasuk main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing. Dan selanjutnya pada putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban untuk membayar terhadap kerugian yang ditimbulkan atas pencabutan lisensi atau izin penanaman modal kepada pihak investor, yaitu sebesar $3.200 pada tingkat pertama. Dengan diajukannya sengketa melalui arbitrasi ICSID ini, maka berdasarkan pasal 42 ayat 1 konvensi, para pihak mendapatkan jaminan bahwa mereka dapat menggunakan hukum acara sesuai dengan keinginan mereka. Dan hal tersebut sama pentingnya dengan masalah pelaksanaan putusan, di mana berdasarkan ketentuan ini akan berada di bawah pengawasan pengadilan nasional dan dari negara peserta konvensi. Dan dalam pasal 3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka diperlukan adanya pernyataan Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dalam ICSID diatur dalam bab 3 dari ICSID Convention and Rules of Procedure for Conciliation Proceedings. Dan penyelesaian pertama kali dapat diupayakan melalui konsiliasi, yaitu berupa usul yang putusannya tidak mengikat. Apabila dianggap perlu, para pihak dapat melanjutkannya ke proses arbitrase. Indonesia dinyatakan bersalah dalam kasus ini dan berkewajiban membayar kerugian yang ditimbulkan kepada pihak investor, yaitu sebesar $3.200 karena perbuatan Indonesia yang semena-mena tersebut. Dan pada tingkat pertama, dan hasilnya selalu kalah di setiap fase revision dan annulment. Baik, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas kali ini yang telah Ibu berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.